Selamat planning. Biji loro telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semua. Saya bersama Amanda Putri dan Klarinda Fadia Aditya akan mempresentasikan ujian tengah semester tinjauan seni fotografi. 1 fotografer internasional dan 2 fotografer nasional. Yang pertama adalah fotografer internasional, yaitu Andreas Weiniger. Andreas Weiniger lahir di Paris 27 Desember 1906. Putra sulung dari pelukis Lionel Weiniger. Tahun 1925, Andreas Weiniger lulus di pembuatan kabinet dan arsitektur di Bauhaus, The Innovative Design School in Weimar, Jerman. Tahun 1928, ia belajar arsitektur di Hochschule Zerbst, Jerman, dan bekerja sebagai pembuat lemari dan sebagai arsitek. Tahun 1939, Weiniger bermigrasi bersama keluarganya ke New York City dan mulai menjadi fotografer lepas. Tahun 1943 sampai 1962, ia menjadi staf fotografer untuk majalah Life. Andreas Weiniger terkenal dengan eksplorasi fotografi hitam putihnya tentang landscape perkotaan di kota New York pasca perang. Memotret bangunan secara bertahap berkembang menjadi praktiknya sendiri, dengan sedikit atau tanpa minat pada potret atau subjek manusia. Weiniger menggunakan kepekaan arsitek untuk presisi dan geometri, untuk membuat gambar panorama yang memamerkan skala kontras kota. Weiniger terkenal karena keahliannya dengan lensa telefoto yang memungkinkannya menangkap kenyataan tanpa distorsi arsitekturnya, ruang industri, dan garis mulus jalan dan gangnya. Ini adalah beberapa karya dari Andreas Weiniger yang tanpa kontras dan tanpa distorsi, serta ada harga di beberapa situs jual beli karya di situs online, salah satunya berharga $8.000 Amerika. Selanjutnya akan dibahas oleh Amanda. Fotografer nasional. Kita mengangkat Ghera Bahir. Ghera Bahir lahir tanggal 11 Juli 1985, lulusan S1 jurusan Visual Komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Next. Ghera Bahir mengawali perjalanan karir di bidang fotografi hanya didasari hobinya yang suka memotret objek apapun di sekitarnya. Hobi Ghera lainnya seperti traveling pun semakin membuatnya jatuh cinta pada hobi memotret pemandangan cantik yang dilihatnya saat traveling. Foto-foto yang dipotret di Ghera rajin ia bagikan ke media sosial miliknya. Ciri khas style foto Ghera yaitu dreamy, soft, dan flawless. Memang mudah dikenali dan banyak disukai oleh kliennya. Ghera berpikir hasil karya foto ini memang banyak dipengaruhi oleh kepribadiannya yang memang romantis. Ghera sangat menyukai tantangan dan tidak segan mengambil tantangan tersebut untuk totalitas karirnya. Sejauh ini salah satu photoshoot yang paling challenging dan sangat berkesan yang pernah ia lakukan adalah underwater photoshoot. Ketika melakukan underwater photoshoot, tentu tidak mudah melakukan pose sebebas ketika melakukan photoshoot out of the water, dan Ghera juga harus ikut terjun ke dalam kolam tersebut. Meskipun sulit, Ghera hanya benar-benar menantang dirinya untuk menciptakan suatu karya yang unik dan lebih indah lagi. Next.
karya-karya Diera Bahir yang berjudul Satu Tujuan. Bertajuk Satu Tujuan, seri foto terbaru ini menampilkan bukan hanya rangkaian foto, namun juga video pendek dengan latar suara Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang menghidupkan kembali rasa cinta tanah air. Dengan sedikit sentuhan fantasi yang dramatis, rangkaian foto dan video pendek ini berhasil menunjukkan sisi klasik dan mewah tersendiri dari berbagai busana adat tradisional. Bila dilihat secara keseluruhan, busana adat ini bahkan terlihat glamor, bagai gaun couture rancangan desainer kelas dunia. Secara teknik sebenarnya memang dikategorikan couture karena biasanya busana adat dibuat dengan tangan dan dari bahan-bahan kain-kain Indonesia yang pembuatannya juga memakan waktu tak sedikit. Seri foto ini merupakan karya Diera yang kesekian setelah beberapa foto seri terdahulu yang juga memiliki konsep perayaan momen-momen khusus. Talenta yang diikuti popularitas serta teman-teman selebriti yang selalu mendukung membuat Diera kerap bergaung secara komersil. Untuk fotografer nasional, selanjutnya akan dilanjutin oleh Clarinda Fadia. Untuk fotografer nasional yang kedua, kita mengangkat Nicolin Patricia Malina. Nicolin Patricia Malina lahir di Surabaya tanggal 6 Desember 1991. Ia menempuh pendidikan seni di Utrecht, Belanda, mengawali karir sebagai modeling, ternyata tidak membuat kreativitas Nicolin berkembang. Perlahan ia pun mulai menekuni profesi fotografi setelah berdiskusi dengan rekan fotografer dalam sesi pemotretan di Belanda. Tahun 2013, kembali ke tanah air untuk mendirikan lembaga konsultasi dan manajemen seniman kreatif yang mewakili fotografer, ilustrator, interior, pemotretan, hingga tim produksi bidang fashion bernama NPM Fotografi. Nicolin Patricia Malina, sebagai seorang pendidik fotografi, ia selalu mencari cara baru untuk berbagi minat dan pengetahuannya dengan orang lain. Setiap tahun, ia mengajar ribuan fotografer melalui kelas dan acara eksklusifnya. Pada tahun 2014, ia mendirikan The Class by NPM, sebuah platform untuk membentuk dan memotivasi calon fotografer untuk menjadi pencipta berdasarkan hasrat, bakat, dan ambisi mereka. Kelas telah membantu meluncurkan banyak fotografer baru yang berbakat ke dalam industri fashion Indonesia. Untuk Nicolin Patricia Malina sudah memiliki klien, yaitu meliputi editorial dan juga iklan. Selanjutnya, karya-karya Nicolin Patricia Malina, yaitu yang karya pertama editorial, yang kedua karya komersial, dan yang ketiga exhibition-nya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mahadika. Ya, itu tadi adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang, pagi, dan malam.